Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sukma Wardani, masih dalam mata kuliah konsep kebidanan dan dengan materi paradigma kebidanan. Oke, untuk di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu paradigma kebidanan dan juga komponen paradigma kebidanan. Nah, sudah dua komponen yang saya jelaskan. Yang pertama adalah manusia dan yang kedua adalah lingkungan. Hanya saja untuk penjelasan dari konsep lingkungan masih kurang, ya. Jadi akan saya lanjutkan. Kita tahu di video sebelumnya kita sebutkan bahwa lingkungan ini terbagi menjadi lingkungan fisik, biologi, psikososial, dan juga budaya, ya. Nah, ternyata yang namanya lingkungan ini juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal atau luar dan lingkungan internal atau dalam. Nah, apa saja yang masuk di lingkungan eksternal dan apa saja yang masuk di lingkungan internal? Nah, jadi yang untuk masuk di lingkungan eksternal ini ada kultur atau budaya, ya. Jadi kultur atau budaya ini masuk ke dalam pengaruh dari lingkungan dari luar, ya, yang pengaruhi lingkungan yang bersifatnya dari luar. Lalu yang kedua itu ada struktur masyarakat, ya. Apakah struktur masyarakatnya itu di kelas atau klaster yang untuk menengah, bawah, menengah atau atas, ya. Lalu untuk yang mempengaruhi lingkungan yang dari luar ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, ya. Lalu dipengaruhi juga oleh udara yang ada di lingkungan sekitar. Nah, dan dipengaruhi juga oleh suara dan kebisingan. Nah, untuk lingkungan internal atau dalam yang mempengaruhi lingkungan dari internal atau dalam ini ada fisik, psikososial dan juga emosi, ya. Jadi ada di dalam diri manusia itu sendiri, ya. Lalu yang kedua ada agama, ada yang ketiga adalah pekerjaan dari manusia itu sendiri. Lalu ada sosial ekonomi dan juga ada pendidikan. Itu yang mempengaruhi dari lingkungan, ya. Jadi bisa dibagi menjadi dua. Ada pengaruh dari eksternal dan ada pengaruh dari internal atau dalam. Next. Nah, ini penjelasan tentang yang video sebelumnya tentang lingkungan fisik, biologi, psikososial dan juga budaya. Nah, untuk lingkungan fisik yang akan kita bahas adalah bahwa lingkungan fisik ini terdiri dari semua benda termasuk benda mati yang berada di sekitar kita. Nah, detail yang akan kita bahas di sini adalah lingkungan fisik ini adalah wanita. Nah, wanita ini merupakan bagian dari keluarga serta unit dari community. Nah, keluarga itu sendiri bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Jadi keluarga itu yang memberikan pendidikan, yang berpengaruh di dalam keluarga itu adalah perempuan atau wanita. Nah, keluarga itu sendiri ini bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Makanya wanita ini sangat erat hubungannya dengan lingkungan fisik ini, karena dia bisa mempengaruhi dan dipengaruhi. Yang nanti imbasnya ada ke keluarga. Nah, kenapa kok bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan? Karena kalau keluarga itu memang dia bisa menunjukkan perilaku yang baik, maka lingkungan yang memandang pun akan memandang dengan baik, sehingga akan bisa menjadi contoh, sehingga bisa mempengaruhi lingkungan. Tetapi lingkungan sekitar yang ada di masyarakat itu juga dapat mempengaruhi sebuah keluarga.
Nah, begitu juga sebaliknya itu tadi. Nah, yang selanjutnya adalah biologis. Lingkungan biologis. Lingkungan biologis ini meliputi genetika atau keturunan, biomedik, dan juga maturistik. Nah, manusia merupakan susunan sistem organ tubuh yang mempunyai kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Nah, ini masuk ke dalam lingkungan yang biologis. Lalu, psikososial. Nah, psikososial pembahasannya di mana ibu ini sebagai wanita terlibat dalam interaksi antar keluarga, kelompok, dan masyarakat. Makanya dia sangat berpengaruh terhadap keluarga dan juga masyarakat. Nah, dan keberadaan wanita yang sehat jasmani, rohani, dan sosial sangat diperlukan karena wanita mempunyai 5 peran yang sangat penting dalam keluarga. Ya, jadi peran-peran wanita itu ada sebagai mencari nafkah, sebagai pendidik, sebagai pengelola, sebagai pendamping, ya. Itu adalah peran dari seorang wanita. Nah, selanjutnya adalah budaya. Nah, budaya ini meliputi sosial ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan itu sendiri. Jadi kebudayaan yang ada di lingkungan tersebut, ya, bahwa kebudayaan ini juga sangat berpengaruh nantinya terhadap lingkungan dan berpengaruh terhadap kesehatan juga. Ya, yang harus kita lihat, kita sebagai bidan harus melihat kebudayaan yang ada di lingkungan itu. Terus selanjutnya, lokasi tempat tinggal keluarga sangat menentukan derajat kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas. Ya, jadi di dalam budaya ini masuk ke dalam lokasi tempat tinggal keluarga. Ya, jadi lingkungannya, kebudayaannya. Karena apa? Hal tersebut akan sangat menentukan derajat kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan juga ibu nifas itu sendiri. Nah, di sini masyarakat merupakan kelompok yang paling penting dan kompleks yang telah dibentuk manusia sebagai lingkungan sosial. Ya, jadi masyarakat ini kelompok paling penting, ya, yang dibentuk oleh manusia dan dijadikan sebagai lingkungan sosial. Jadi lingkungan untuk manusia tersebut itu berinteraksi. Nah, masyarakat itu sendiri adalah lingkungan pergaulan hidup manusia yang terdiri dari individu, keluarga, kelompok, dan community yang mempunyai tujuan dan sistem nilai di mana ibu atau wanita merupakan bagian dari anggota keluarga dan unit dari community. Tetap peran utamanya adalah ibu atau perempuan atau wanita. Nah, untuk komponen yang berikutnya, ini kita bahas mengenai kesehatan. Nah, sehat menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, ya, adalah suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sehat itu bukan merupakan suatu kondisi sebenarnya, tetapi merupakan suatu proses. Proses apa? Proses adaptasi individu yang tidak hanya terhadap fisik, tetapi juga terhadap lingkungan sosialnya. Ya, jadi yang namanya sehat itu sebenarnya tidak hanya yang bisa dilihat secara fisik, orangnya sehat, nggak hanya seperti itu, tapi proses dari orang tersebut adaptasi terhadap lingkungan sosialnya itu juga bisa kita, kalau dia bisa beradaptasi, kita bisa menyebutnya individu tersebut berarti sehat, ya, dalam prosesnya ini. Nah, di dalam kesehatan itu sendiri ini terdapat yang namanya perilaku, sangat erat hubungannya dengan perilaku. Nah, apa itu perilaku? Perilaku ini merupakan hasil segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan perilaku manusia bersifat holistik
atau menyeluruh. Ya, jadi tindakan atau perilaku manusia itu sifatnya itu menyeluruh, ya, atau holistik. Nah, kita bahas tentang perilaku sehat, karena komponen yang berikutnya itu memang kesehatan. Nah, perilaku sehat ini bersifat holistik. Yang pertama itu tadi ya, menyeluruh. Nah, terus ibu yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman serta selalu melakukan hubungan atau interaksi dengan lingkungannya, maka dia akan mendapat informasi dalam menjaga kesehatannya. Nah, perilaku ibu yang seperti itu dapat mempengaruhi kesejahteraan ibu itu sendiri dan juga bayinya. Perilaku ibu dalam kehamilan itu juga akan mempengaruhi kehamilannya, ya. Jadi apapun yang dilakukan ibu, apapun yang informasi yang didapatkan ibu itu dapat mempengaruhi kesehatan ibu, dan kesehatan ibu itu dapat mempengaruhi kesejahteraan dari bayi yang dikandungnya, atau apabila ibu tersebut sedang hamil maka dapat mempengaruhi kehamilannya. Nah, perilaku ibu dalam mencari pertolongan persalinan ini juga mempengaruhi kesejahteraan ibu dan bayi yang dilahirkan. Bagaimana perilaku ibunya? Apakah ibu ini tahu kalau persalinan itu harus di tenaga kesehatan, ya, tidak boleh di dukun atau yang lainnya selain tenaga kesehatan, ya. Jadi perilaku tersebut ini dapat mempengaruhi dari kesejahteraan ibu dan bayi yang dilahirkan. Nah, dan perilaku dalam masa nifas, perilaku ibu dalam masa nifas ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan ibu dan bayinya. Intinya ya, ibu yang mempunyai pengalaman, ibu yang mau belajar, ya, yang mau selalu belajar untuk mendapatkan informasi yang up to date tentang kesehatan bayinya, kesehatan dirinya dan kesehatan keluarganya, maka keluarga di lingkungan ibu itu sendiri akan terjamin kesejahteraannya dan kesehatannya. Ya, jadi seorang ibu itu memang harus pintar dan pandai. Nah, untuk untuk komponen yang selanjutnya, ini ada komponen tentang kebidanan. Ini komponen yang terakhir ya. Nah, bidan itu sendiri adalah tenaga profesional kesehatan yang memberikan asuhan dan pelayanan pada perempuan dalam kesehatan reproduksinya dan bayi baru lahir serta balita dalam tatanan pelayanan kesehatan. Bidan juga dapat diartikan sebagai sahabat perempuan atau wanita dalam siklus kehidupannya. Jadi kita sebagai bidan itu memang harus menempatkan diri sebagai sahabat dari perempuan, ya. Jadi tidak seperti tidak yang kita menggurui atau terlalu menuntut, menyuruh, ya, tapi kita lebih sebagai sahabat perempuan gitu. Nah, adapun untuk batang keilmuan dari kebidanan itu sendiri ini terdiri dari beberapa, yaitu ada ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu psikologi, dan juga ilmu manajemen. Nah, perilaku profesional bidan. Karena kita ada di dunia kebidanan, dan komponen dari paradigma kebidanan ini adalah salah satunya adalah dari bidan itu sendiri, maka kita harus tahu juga perilaku profesional bidan itu seperti apa. Nah, yang pertama, ya, karena ini nanti menjadi paradigma atau cara pandang, ya, dalam melakukan pelayanan kebidanan. Yang pertama, kita berpegang teguh pada filosofi kebidanan. Kemarin sudah pernah saya jelaskan apa saja filosofi kebidanan, ya. Lalu berpegang teguh pada etika profesi, ya. Jadi yang namanya profesi bidan itu memiliki etika, memiliki kode etik, ya. Itu kita harus berpegang teguh pada hal tersebut, dan juga berpegang teguh pada aspek legal. Ya, jadi ini berhubungan dengan kewenangan tindakan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang bidan.
Lalu, perilaku profesional yang selanjutnya adalah tanggung jawab dan tanggung gugat pada keputusan klinis yang dibuatnya. Jadi kita saat membuat diagnosa, memutuskan sebuah tindakan, itu kita juga harus berani bertanggung jawab. Ya, jadi tidak boleh kalau kita melakukan tindakan itu harus ada dasarnya. Jadi kita bisa bertanggung jawab dengan tindakan yang akan kita berikan. Lalu, yang selanjutnya adalah ini, penting ya. Mengikuti perkembangan iptek yang up to date. Bagaimana caranya? Ya dengan sering mengikuti seminar-seminar, sering mengikuti pelatihan-pelatihan, ya, dan tidak berhenti untuk selalu belajar, ya, karena yang namanya ilmu pengetahuan itu semakin hari semakin berkembang, ya, kita tidak bisa melihat dari acuan yang lalu terus, ya, jadi kita harus up to date. Lalu yang keempat itu ada menggunakan konsultasi dan rujukan yang tepat, ya, saat kita merujuk, saat kita berkonsultasi dengan tim kesehatan yang lainnya itu juga harus kita lakukan dengan tepat. Selanjutnya ya masih perilaku profesional bidan, ya, yaitu menghormati budaya pasien. Lah, itulah pentingnya kenapa kita harus mengetahui budaya apa saja yang ada di lingkungan pasien tersebut, ya, supaya kita dapat menghormati. Kalau kita sudah menghormati, kita dapat lebih mudah untuk beradaptasi dengan budaya pasien itu, gitu. Dan mungkin kalau memang ada kebudayaan yang sedikit melenceng dari sisi kesehatan, kita bisa meluruskan, gitu. Nah, lalu selanjutnya menerapkan kemitraan dan selalu meminta informed consent, ya. Informed consent ini adalah persetujuan tindakan, ya. Jadi sebelum kita melakukan tindakan apapun, kita harus selalu meminta informed consent atau persetujuan tindakan dengan pasien kita. Terus melakukan komunikasi dan konseling. Kita menjadi bidan itu harus sering berkomunikasi dengan pasien kita dan sering memberikan konseling yang memang dibutuhkan oleh pasien kita. Terus pendekatan tim dan kolaborasi. Nah, itu tadi kita juga harus selalu bisa bekerja dalam tim dan bisa berkolaborasi dengan tim kesehatan yang lainnya. Terus yang selanjutnya adalah melakukan advokasi terhadap pilihan ibu dalam pelayanan kesehatan. Kita menghargai pilihan ibu, makanya kita menempatkan diri itu sebagai bidan menjadi sahabat perempuan, ya. Jadi kita bisa memberikan choice atau pilihan terhadap tindakan yang dibutuhkan oleh ibu. Mengenai tindakannya apa, kita harus menghormati dari pilihan ibu tersebut, ya. Kita tidak boleh terlalu memaksa. Nah, karena kehamilan persalinan harus dikelola dengan benar dan berkualitas, maka pengelolaan kehamilan akan berpengaruh pada bayi yang akan dilahirkan. Maka dari itu, tugas utama dari bidan itu harus memberikan layanan pra-perkawinan yang meliputi biasanya ada konseling untuk calon pengantin, ada imunisasi untuk calon pengantin, ya, itu. Lalu yang kedua ada layanan prakehamilan. Kalau layanan prakehamilan ini adalah biasanya ada bidan memberikan konseling persiapan menjadi orang tua, memberikan konseling tentang kesehatan reproduksi pada perempuan yang baik itu seperti apa. Nah, terus untuk layanan pada kehamilan, ya, kita bisa tahu bahwa asuhan kehamilan ini juga menjadi fokus penting dari seorang bidan dalam memberikan pelayanan. Kita harus bisa mengawal kehamilan perempuan tersebut sampai dia melahirkan dan sampai masa nifasnya. Ya, makanya layanan kelahiran juga menjadi fokus kita, ya, menolong persalinan, memberikan pelayanan yang aman dan nyaman dalam persalinan. Dan yang layanan pada masa nifas, kita juga memberikan kenyamanan dan selalu mensupport ibu untuk bisa menjadi pendidik di dalam keluarga agar ibu dan bayinya juga sejahtera dan juga sehat. Nah,
masuk ke pelayanan kebidanan karena kita masih membahas tentang komponen kebidanan. Pelayanan kebidanan ini merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Arahnya untuk mewujudkan kesehatan keluarga dalam rangka tercapainya keluarga yang berkualitas. Pelayanan kebidanan ini merupakan layanan yang diberikan oleh bidan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan anak untuk menciptakan keluarga yang berkualitas, bahagia, dan sejahtera. Sasaran pelayanannya adalah individu, kelompok, dan juga masyarakat. Nah, untuk layanan kebidanan itu apa saja? Ini ada layanan kebidanan secara mandiri, secara kolaborasi, dan rujukan. Apa saja itu? Layanan mandiri itu adalah layanan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan. Jadi memberikan konseling, semua yang menjadi wewenang bidan itu masuk ke dalam layanan kebidanan mandiri. Lalu untuk layanan kebidanan kolaborasi, ini adalah layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu urutan dari proses kegiatan pelayanan kesehatan ya, saat memberikan penyuluhan ke masyarakat. Mungkin kita bisa tim dengan tim kesehatan yang lainnya, mungkin dari ahli gizi atau dari dokter atau perawat ya, jadi macam-macam. Itu yang dimaksud layanan kebidanan kolaborasi. Lalu yang ketiga ada layanan kebidanan rujukan. Nah, untuk layanan kebidanan rujukan ini ya, layanan yang dilakukan oleh bidan dalam sistem pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya ya. Dalam hal ini adalah rujukan vertikal dan horizontal ya. Jadi yang mungkin masih ada yang di daerah-daerah yang terpencil yang pertolongan persalinannya masih bukan dengan tenaga kesehatan, biar jadi sesuatu bisa dirujuk itu ke bidan. Nah, kalau bidan memang belum wewenangnya, tidak bisa melakukan tindakan yang untuk menangani kasus pada pasien atau klien tersebut, bidan bisa merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi seperti puskesmas atau rumah sakit. Seperti itu maksud dari layanan kebidanan rujukan. Nah, layanan kebidanan yang tepat ini akan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ibu serta bayinya. Nah, oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi paradigma kebidanan. Next, kita akan ketemu lagi dengan materi di konsep kebidanan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.